Shalom jemaat Tuhan dikasihi Allah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam acara pesan singkat. Dan pesan singkat pada hari ini kita ambil dari Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita tahu bahwa Alkitab selalu mengajari kepada kita bagaimana caranya berdoa dan juga berjaga-jaga atas segala macam godaan-godaan yang bisa menimpa kita. Seperti bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi kali ini kita akan melihat dari ayat yang dituliskan di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose, bahwa di sana adakah sebuah kata-kata yang sangat menarik. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dari ayat ini kemudian saya merenungkan, di zaman yang serba digital ini, di zaman yang serba semua orang menggunakan media sosial, banyak sekali hal yang membuat kita lupa untuk mengucap syukur. Seperti bagaimana media sosial itu menawarkan kepada kita tas-tas branding terbaru, menunjukkan pada kita fashion model terbaru, HP teknologi model terbaru, semuanya ditunjukkan pada kita lewat media sosial. Kemudian dari situ kita merasa bahwa wah, tas branding ini sangat bagus sekali. Padahal tas kita yang kita pakai masih bisa dipakai, masih bisa bagus gitu. Dan bagaimana dengan HP model terbaru? Kita melihatnya melalui media sosial, bukan? Nah, tapi kita melihat dari media sosial di HP kita yang sekarang dan kita ingin HP yang baru itu. Padahal HP kita yang sekarang masih bisa dipakai. Lalu kemudian dari situ mulai timbul rasa ingin untuk membeli barang terbaru itu. Dan mungkin disertai dengan dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Pikiran-pikiran bahwa saya tidak mau ketinggalan tren. Saya tidak mau ketinggalan HP model terbaru. Saya harus membelinya. Kemudian akhirnya timbullah impulse buying atau membeli dengan dorongan emosi. Ini akan membuat kita merasa tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita tidak pernah puas, kita tidak pernah merasa bahagia menurut kita. Kita tidak bahagia. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak sekali barang-barang yang masih bagus. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri dan itu akan membuat kita lebih merasa cukup, lebih merasa bahagia. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di saat kita bisa mengucap syukur, kita bisa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kita makanan yang bintang 5 gitu ya, dari restoran bintang 5, tapi kita masih bisa makan nasi dengan lauk saja, itu sudah sangat mengucap syukur. Banyak orang-orang lain yang belum tentu bisa menikmati makanan seperti kita. Atau mungkin kita bisa memiliki tas yang bukan branded lah, tas yang bisa dipakai setidaknya. Itu sudah sangat mengucap syukur. Atau kita bisa menggunakan teknologi, bisa memiliki HP. Mungkin HP kita tidak secanggih orang-orang lain gitu yang misalnya HP-nya lebih baru. Tapi HP kita ini masih bisa dipakai untuk kita melihat segala macam hal. Berita-berita terbaru dan Alkitab di HP saudara. Itu semua bisa disyukuri. Dan di saat kita belajar untuk bersyukur, kita akan merasa terima kasih Tuhan. Kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan saya. Dan kita bisa mengerti akan berbahagia di dalam Kristus. Hal yang paling bisa disyukuri adalah bahwa Tuhan Yesus mau mati buat kita dan menebus kita dari segala macam dosa-dosa kita. Dan kemudian menyediakan tempat bagi kita nanti kelak di kerajaannya kelak. Itu adalah hal yang patut untuk disyukuri sebagai kita umat-umat orang percaya. Dan kalau kita bisa mensyukuri hal itu, maka kita harus bisa mensyukuri hal-hal lain dalam kehidupan kita. Dan bukankah kita memiliki Allah Bapa? Itu saja sudah bisa kita syukuri. Allah Bapa yang selalu tahu akan kebutuhan kita, tahu akan apa yang kita akan perasaan anak-anaknya, tahu akan kesusahan kita. Bukankah itu jauh melebihi dari berkat? Kita dekat pada sumber berkat itu sendiri. Luar biasa, bukan? Nah, karena itu kita harus berjaga-jaga terus. Dan kita harus berjaga-jaga dengan mengucap syukur. Maka dari situ kita akan merasakan yang namanya berbahagia di dalam Kristus. Karena kita bisa mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.